Ngakak, sebut orang cerdas masuk Partai Umat. Baniani auto dirujak netizen. Meskipun Amin Rais mendirikan Partai Umat berdarah-darah, tidak terhitung sudah berapa waktu, tenaga, pikiran dan uang yang dia habiskan. Namun hasilnya masih tetap saja tidak seperti yang diharapkan. Seperti bukannya bertambah, jumlah kader partai tersebut malah berkurang. Tidak terhitung lagi jumlah kader partai itu yang mengundurkan diri karena begitu banyaknya, mulai dari Agung Musin hingga Neno Warisman. Puluhan kader Partai Umat Depok juga mengundurkan diri. Sementara di Batam, ratusan kader partai tersebut yang mundur. Begitupun di Sulsel, ada banyak pengurus yang angkat kaki dari Partai Umat. Puncaknya Partai Umat ditetapkan tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU pada 2022 silam, sehingga tidak bisa ikut pemilu 2024. Ternyata tidak Ferguson. KPU zaman now beda dengan KPU zaman dulu. Kalau KPU zaman dulu nggak punya toleransi untuk partai yang kurang syarat, sedangkan KPU zaman sekarang memberi kesempatan kepada Partai Umat untuk melengkapi syarat supaya bisa lolos verifikasi faktual. Hingga Partai Umat yang awalnya dinyatakan tidak lolos jadi bisa ikut pemilu 2024. Sudah dikasih kesempatan untuk ikut pemilu, tapi tetap saja partai berwarna hitam tersebut tidak ada perkembangan. Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Partai Umat hanya 0,5%. Kecil banget. Justru yang besar bobroknya. Seperti saat partai itu menggelar rakernas, 11 HP hilang, plus 1 wartawan mengalami pelecehan seksual. Asli sadis ini. Padahal slogannya asli keren. Lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Kalah slogan Partai Demokrat, katakan tidak pada hal korupsi. Selakanya, di antara begitu banyak partai yang menggelar rakernas sejak dulu sampai sekarang, baru di rakernas Partai Umat ada kejadian kecopetan dan pelecehan seksual. Benar-benar memalukan. Masuk rekor nih, muri harusnya. Padahal untuk bisa lolos ke Senayan itu ada syaratnya loh, yakni harus mendapat suara minimal 4%. Kemudian, beberapa kader Partai Umat juga punya ambisi politik lain. Seperti Ridho Rahmadi ingin jadi gubernur DKI, Amin Rais ingin partainya menyalip suara PAN, serta Baniani berambisi menjadi wali kota Depok. Oleh sebab itulah Baniani gentol banget mengkampanyekan partainya tersebut di medsos. Pokoknya segala hal dia sampaikan di akun tweet miliknya @Baniani agar orang memilih Partai Umat. Mulai dari mengatakan Kaisang plonga-plongo, calon wali kota Depok semestinya hafal Al-Quran, menyuarakan people power atau pelengseran Presiden Jokowi, hingga mengklaim bergabung dengan Partai Umat artinya mencari keselamatan akhirat. Atau dengan kata lain, kalau mau masuk surga, jadilah kader Partai Umat. Pilih caleg dari Partai Umat dan dukunglah Baniani sebagai calon wali kota Depok dari Partai Umat. Karena kunci surga Amin Rais yang pegang, bukan malaikat Ridwan. Tidak hanya itu, Baniani juga mengatakan orang cerdas masuk Partai Umat. Ngeri kan? Orang cerdas masuk Partai Umat, ahla wa sahlan. Demikian ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah. Berarti orang yang gak cerdas masuk PKS gitu. Tidak menunggu waktu lama, karena pernyataannya tersebut, Waketum Partai Umat itu auto dirujak oleh warganet. Sampean cerdaskah? Ingat nggak kenapa pernah dipenjara? Video full dan sudah diedit saja nggak paham, main langsung posting saja, terus dipenjara. Yang kayak gitu ngaku cerdas, tutur pemilik akun tweet @christiansimat10. Benar banget. Kalau orang cerdas tentu tidak akan mau posting video editan yang mengundang salah tafsir orang lain, pakai bikin caption hoax pula, menghilangkan kata pakai dari yang disampaikan Ahok. Terakhir apa yang terjadi? Anies yang untung, Baniani yang buntung. Anies beserta kadrun PA212 semakin punya senjata untuk memainkan isu agama dalam rangka memenangkan Pilgub DKI. Sementara Baniani dibui, ia divonis 1,5 tahun penjara kala itu akibat postingannya tersebut. Mirisnya, pasca keluar dari penjara, doi nggak dipedulikan sama sekali oleh capres yang diusung Nasdem itu. Padahal selain mendekam di penjara, Baniani juga jadi pengangguran dan kuliah S3-nya terhenti. Anies memang betul-betul sadis. Mentang-mentang terpilih jadi DKI 1 lupa dengan orang yang telah berjasa untuknya. Sebenarnya kalau diberi jabatan sebagai anggota TKUPP, Baniani pasti mau, lantaran gajinya besar. Dan lanjut lagi, berarti Anies bukan orang cerdas ya, karena bukan kader Partai Umat.
Tanya pemilik akun tweet @mr6906552664. Jangankan orang lain, Anies saja nggak mau jadi kader partai umat. Yang di luar partai kumat goblok semua gitu. Hahaha. Kadal memang beda. Tweet pemilik akun tweet @ahmadabdulgo15. Begitulah kira-kira yang ada di benak Bani Yani. Orang pintar minum tolak angin, orang cerdas masuk partai umat, sedangkan orang bodoh jadi kader partai Demokrat. Sementara yang ada di benak orang lain, jadi kader partai umat itulah yang konyol karena tidak punya masa depan. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Ferry Patri. Bagaimana menurut Anda?